Tapi hari ini kita akan melihat bahwa sebuah tema yang luar biasa yang saya dapatkan dari pergumulan di malam ini, yaitu menang bersama dengan Tuhan. Ya, menang bersama Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam pendahuluan, saya catat di sini 2 Samuel pasal 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita sukses, diangkat Tuhan, berhasil, sudah ada pada puncak yang luar biasa, musuh selalu tidak senang. Dia selalu cari cara untuk menghancurkan dan menjatuhkan. Alkitab bilang jelas sekali bahwa ketika didengar orang Filistin Daud diurapi jadi raja, mereka menyerang, ingin menangkap Daud, bahkan ingin membunuh dan membinasakan Daud. Nah, ini saudaraku yang terkasih, perlu kita pahami dan pelajari bahwa ternyata ketika Daud diurapi jadi raja, Daud sukses, orang Filistin cari cara untuk menghancurkan Daud. Karena bagi orang Filistin, Daud ini saudara adalah musuh bebuyutan. Daud selalu bikin huru-hara. Belum jadi raja saja Daud sudah banyak menumpas habis orang Filistin. Jadi bagi orang Filistin, kalau sampai dia jadi raja dan dibiarkan jadi raja, makin kuat Daud, makin binasa kita orang Filistin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita hidup ini saudara, hidup ini harus selalu memahami bahwa di dalam Kristus selalu ada tantangan, selalu ada perjuangan, selalu ada orang yang ingin menjatuhkan. Jangan kecewa, tetap siap di dalam firman Tuhan supaya kita akan sukses dan berhasil di masa-masa kehidupan kita. Nah, kita akan belajar di sini saudara, ada beberapa hal yang luar biasa yang saya catat. Bahwa apa yang dilakukan Daud sehingga ia menjadi seorang yang menang di setiap pertarungan ketika melawan musuh-musuhnya. Saya catat saudara dalam peperangan Daud. Kalau saudara suka baca Alkitab, maka kita akan bisa menemukan dalam penulisan-penulisan Alkitab, Daud itu jarang sekali gagal dalam peperangan. Dimanapun Daud pergi berperang, selalu ada kemenangan. Hampir tidak pernah kita jumpai Daud itu kalah. Ya, ternyata mari kita lihat. Yang pertama yang saya catat di sini, kenapa Daud ini menjadi orang yang selalu berhasil dalam peperangannya, dalam perjuangannya. Karena yang pertama, Alkitab bilang 2 Samuel 5 ayat 17, tetapi Daud mendengar hal itu, mendengar orang Filistin mau menyerang dia, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Artinya apa? Yang pertama, Daud ini bukan orang yang sok jago. Daud ini bukan orang yang mau melawan sendiri. Coba kita lihat. Sejarah membuktikan sebelum Daud menjadi raja, dia adalah orang yang menumbangkan Goliat. Saudara, semua orang takut dengan Goliat. Seluruh tanah di Israel gemetar mendengar nama Goliat. Dan ketika Goliat berjalan, tanah bergetar. Semuanya takut. Dan Daud maju menghadapi Goliat seorang diri dan menumbangkan, memenggal kepalanya. Jadi artinya apa? Daud punya pengalaman yang hebat. Daud punya catatan yang hebat. Dia adalah orang-orang yang punya track record hebat. Tetapi waktu dia menjadi raja dan orang Filistin ingin menangkap, menculik dia, ingin membunuh dia, Daud tidak maju dengan sok jago. Sama-sama bilang dengan saya, jangan sok jago. Amin. Ya saudara, karena coba ada orang dengan pengalaman, saya sudah tumbangkan Goliat. Kau maju sudah. Jangan saudara. Daud ini dia maju bukan berdasarkan kemauannya. Ketika dia hadapi Goliat, dia juga sudah bertanya Tuhan, saudara. Jadi artinya apa? Dia maju bukan sembarangan karena Roh Allah yang suruh dia maju. Jadi ketika dia menghadapi orang Filistin, dia tahu betul tidak mungkin dia bisa melawan kekuatan besar orang Filistin yang akan menangkap, menyergap dia dan membunuh dia.
Dia tidak sok jago, dia lari saudara. Dia pergi ke kubu pertahanan, dia lari pergi ke kubu pertahanan. Artinya apa? Yang pertama, hidup ini jangan sok jago, amin. Hidup ini jangan sombong. Kita nggak bisa lakukan segala sesuatu saudara. Kalau kita memang tidak mampu, kita harus menyadari betul keadaan kita. Ya. Ada banyak orang kan gagal karena dia merasa, saya bisa, baru dia bikin hancur saudara. Haleluya. Jadi kita ini harus mengerti betul bahwa dalam hidup ini kalau kita mau menang seperti Daud, kita bukan menjadi orang-orang yang sok jago, tapi menjadi orang-orang yang mengerti betul bahwa keterbatasan kita. Amin. Kita tahu kita terbatas, kita lari saudara. Pergi ke kubu pertahanan, ke tempat yang bisa menopang kita, ke tempat yang bisa mendukung kita. Kubu pertahanan itu bicara tentang tempat yang kuat. Ya, kubu pertahanan itu tempat persenjataan yang menopang dengan semua tentara yang ada. Jadi Daud tidak bodoh-bodoh saudara, maju dengan keterbatasannya. Tapi dia pergi ke kubu pertahanan, mencari perlindungan, mencari kekuatan, mencari dukungan. Amin. Jadi kalau kita mau sukses di tahun 2023 ini, jangan sok jago. Amin. Karena orang yang sok jago itu sombong. Orang yang sombong adalah awal dari kejatuhan. Tapi orang yang selalu mau mencari dukungan, dia tahu dia terbatas, dia tidak mampu sendiri, dia cari dukungan lain. Maka yang terjadi saudara, dengan banyak yang mendukung Daud, Daud menang. Sejarah membuktikan dari Geba sampai Gesher, Daud tumpas binasa semua orang Filistin yang hendak menangkap dan menyergap dia. Karena yang pertama, dia tidak sok jago. Amin. Dia adalah orang yang tahu betul keterbatasan dan kekurangannya. Kalau dia hari itu berperang 1 lawan 1000, mati dia saudara. Dia 1 lawan 1000, pasti dia binasa. Kita nggak tahu yang menyergap ini berapa ribu saudara. Tetapi saya percaya dan yakin itu jumlahnya banyak. Dan Daud tahu betul bahwa dengan seorang diri dia pasti mati binasa saudara. Dengan seorang diri pasti dia hancur, pasti dia akan binasa. Tetapi dia belajar, saya sendiri saya tidak mampu lawan mereka. Saya pergi ke kubu pertahanan, cari pertolongan, amin. Cari dukungan, cari penopang-penopang sehingga Daud menang. Nah, yang kedua saya catat di sini saudara, apa yang dilakukan Daud sehingga dia menjadi seorang yang selalu menang dalam pertarungan melawan musuh-musuhnya. Bahwa yang kedua, Daud adalah seorang yang mengandalkan Tuhan. Tanya Tuhan, bukan tanya manusia. Sampai di kubu pertahanan, situasi kan sudah mulai nyaman. Coba saudara, dikepung oleh musuh, gak mungkin sempat bertanya Tuhan. Gak sempat bertanya Tuhan, yang dia hanya pikir lari dulu. Jadi ketika dia sudah di kubu pertahanan, benteng pertahanan, tentara sudah melindungi dia, dan seluruh jajaran persenjataan lengkap, sudah tenang, aman. Di situ Daud bisa berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia tanya Tuhan. Dia tidak panggil para tokoh-tokoh, jenderal-jenderal. Kok kemari dulu, bagaimana strategi kita berperang ini? Tidak, dia lipat tangan, tunduk kepala, dia berdoa. Karena dia sudah tahu dia sudah ada di tempat aman, pertahanan sudah aman, tentara militer sudah aman, persenjataan sudah aman. Sekarang waktunya untuk berperang. Tapi dia belum melangkah sampai dia tanya Tuhan dulu. Dia berdoa di situ saudara. Dia tanya Tuhan, Tuhan, tolong saya. Hampir-hampir saya binasa tadi. Tapi karena anugerah Tuhan yang mendorong saya untuk lari ke kubu pertahanan, maka saya ada di tempat ini. Dan saya ada di tempat ini Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Meskipun dengan segala senjata yang lengkap di Israel, di kubu pertahanan, meski dengan tentara yang hebat, tentara yang luar biasa kuat, tapi aku percaya kemenangan Israel bukanlah dari tangan kuat dan gagah kami, tapi dari Tuhan semesta alam. Dia berdoa saudara, dan ketika dia berdoa, Tuhan akan kau serahkan kau orang Filistin itu ke dalam tanganku. Tuhan menjawab, majulah, sebab aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Wow saudara, hidup ini harus tanya Tuhan. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti akan tanya Tuhan, Tuhan saya mau kemana hari ini? Apa yang saya harus buat hari ini? Tuhan saya harus kemana? Saya harus mendengar kemana untuk saya mendengarkan visi dan petunjuk Tuhan hari ini. Amin saudara. Jadi kita percaya saudara, orang-orang yang selalu tanya Tuhan akan melihat tanda heran yang luar biasa.
Orang-orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, menanyakan visi Tuhan, akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Tapi ketika seseorang hanya jalan dengan soknya, sok hebatnya, sok mampunya, saya percaya dan yakin dia akan binasa dan gagal. Kalau kita lihat saudara, ada banyak pemimpin-pemimpin di tanah Papua yang dalam perjalanan mereka gagal. Kenapa? Karena banyak tidak tanya Tuhan. Banyak tidak tanya Tuhan, saudara. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang saya lihat, saudara. Tapi puji Tuhan ketika mereka datang bertanya kepada visi Tuhan apa yang harus mereka lakukan, mereka mengalami kemenangan. Amin. Ya. Salah satunya Maibrat, saudara. Ya, mohon izin saya mau sampaikan ini. Visi Tuhan menyatakan bahwa Maibrat akan disahkan menjadi sebuah kabupaten, kata Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam visi itu, ya, akan ada kekacauan terus terjadi di dalam pemerintahan Maibrat. Dan dalam visi itu juga, saudara, Tuhan nyatakan bahwa caretaker bupati tidak akan menjabat 1 tahun, melainkan sebelum 1 tahun 6 bulan sudah diganti dan visi tergenapi. Nah, ketika bupati juga menjabat dan Tuhan nyatakan bahwa bupati akan masuk ke dalam proses hukum, ya, dan memang betul, saudara, proses hukum terjadi. Dan kemudian, saudara, bupati yang sama kembali muncul lagi, saudara, menjabat, dan dalam visi Tuhan yang sama bahwa akan terjadi pembunuhan, peperangan oleh karena ibu kota yang dipindahkan. Tetapi oleh karena visi Tuhan, ya, pemimpin kepala daerah menanyakan apa yang harus diambil, dan saya sampaikan pesan Tuhan seperti ini. Puji Tuhan, saudara, dipindahkan dan kembali pemerintahan itu di tempat di mana disahkannya pada tahun 2008 di Kemurkek, dan damai, tidak ada perang, tidak ada pembunuhan, tidak ada pembantaian seperti di dalam penglihatan. Jadi ini saya mau jelaskan, saudara, pemimpin-pemimpin di tanah Papua butuh visi Tuhan, butuh petunjuk Tuhan. Sebab kalau kita jalan dengan mau kita, hanya dengan keinginan kita, bahaya, saudara. Kita akan melihat kegagalan demi kegagalan, kehancuran demi kehancuran. Jadi saya percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini, saudara. Tuhan masih menyatakan isi hatinya sampai hari ini. Maka dari itu, saudara, pergilah dan bertanyalah kepada hamba-hamba Tuhan yang memiliki visi dan petunjuk Tuhan untuk tanah Papua. Dan ada banyak lagi, saudara, hal-hal lain yang ketika Tuhan berbicara semuanya tergenapi. Ya, sama halnya seperti kita melihat gereja kita mendoakan Provinsi Papua Barat Daya 17 tahun lamanya, saudara, sampai provinsi ini jadi. Kita bergumul berdoa mengelilingi seluruh ring 1 di Jakarta, sampai juga berdoa di Israel di tembok ratapan. Dan dalam doa itu, Tuhan, telah 17 tahun kami berdoa dan berjuang untuk provinsi ini. Kami mohon dalam nama Yesus, kiranya jangan meleset di tahun ini, sebab jikalau meleset, maka provinsi ini akan, ya, tertunda pemilihannya, tidak ikut pemilihan serentak. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab. Ya, Tuhan jawab. November Tuhan jawab. Nah, ketika November Tuhan jawab, ada sebuah visi yang sangat penting di situ. Saya bermimpi bahwa pemerintahan ini ditentukan oleh provinsi induk. Saya sampaikan kepada seluruh tim, tidak ada yang percaya karena semua dengan usulan masing-masing. Dan apa yang terjadi, saudara? Genap pada bulan Desember, kalau tidak salah tanggal 9, ya, itu disahkan, dilantiklah gubernur dan usulan provinsi induk. Semua usulan tim gugur habis. Sekali lagi saya mau menyampaikan ini, saudara. Ketika pemimpin-pemimpin di tanah Papua tidak lagi mendengar suara Tuhan, hancur. Ya, ketika pemimpin-pemimpin di tanah Papua hanya berjalan dengan maunya sendiri, menanyakan dengan ide-idenya sendiri, hancur, saudara, gagal. Padahal ada visi Tuhan, padahal ada rancangan Tuhan yang besar yang akan menuntun pada kemenangan. Tapi hari ini kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita tidak boleh gagal lagi. 2023 saya berharap
para pemimpin-pemimpin besar di tanah Papua, mari buka hati, tanya Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebab saya percaya Tuhan masih berbicara bagi tanah Papua sampai hari ini. Buktinya saudara bisa lihat di running text kita ini, bahwa Tuhan berbicara tahun 2023, Papua adalah rumah roti, Papua adalah Bethlehem Allah. Artinya apa? Ketika Tuhan bicara ini saya bertanya, Tuhan menyatakan bahwa artinya di tanah Papua 2023 akan selalu Tuhan pelihara dengan kehidupan. Tidak ada kelaparan di negeri ini. Meskipun dunia dikatakan 2023 adalah tahun kegelapan, tahun kehancuran ekonomi, keruntuhan ekonomi, tapi di Papua Tuhan janji ada pemeliharaan rumah roti di tanah ini. Nah, kalau Tuhan bilang rumah roti artinya Bethlehem, Bethlehem itu artinya saudara lahirnya pemimpin-pemimpin. Tidak ada seorang nabi dilahirkan kalau bukan di Bethlehem. Betul saudara? Daud dilahirkan dari mana? Bethlehem. Para pemimpin-pemimpin hebat dalam sejarah Alkitab semua dilahirkan dari Bethlehem. Ketika Tuhan bilang Papua rumah roti atau Papua adalah Bethlehem, berarti di negeri ini akan lahir pemimpin-pemimpin hebat yang menjadi pemimpin dunia di waktu-waktu ke depan. Amin. Saya percaya inilah sebuah kelahiran yang luar biasa. Papua di 2023 akan lahir pemimpin-pemimpin yang luar biasa, saudara. Itu pesan Tuhan. Maka dari itu saya berharap kita semua mengandalkan Tuhan. Kita tanya Tuhan. Untuk kita bisa sukses saudara seperti Daud, kita belajar seperti Daud, tanya Tuhan. Jangan jalan sendiri, jangan sok jago sendiri, jangan sok pintar sendiri. Karena apa artinya? Saya percaya Daud ini punya pengalaman yang begitu hebat tentang perang. Tapi untuk menang, dia hanya tahu Tuhanlah yang menyediakan kemenangan. Strategi dia punya, keahlian dia punya, tapi kemenangan bukan dia punya. Yang punya kemenangan adalah Tuhan. Kalau kita tahu yang punya kemenangan adalah Tuhan, pegang Tuhan saudara, amin. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi kemenangan bagi Daud sehingga Daud menjadi orang-orang yang hebat. Kemudian yang ketiga saya catat di sini saudara, bahwa Daud tidak menggunakan cara lama. Dia selalu minta ide kreatif dari Tuhan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menggunakan cara lama dalam menyelesaikan masalah. Saya bacakan kepada kita 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi dan bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Jadi ada 2 kali orang Filistin maju di tempat yang sama, di Refaim, di lembah Refaim, sama-sama maju di tempat yang sama. Peperangan pertama Daud menang. Tapi ketika di tempat yang sama, keadaan yang sama, musuh yang sama, Daud kembali tanya Tuhan. Apa maknanya sampai tanya Tuhan 2 kali? Karena Daud kenal Tuhan. Tuhan itu tidak pernah pakai cara yang sama untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Daud tahu Allah punya ide-ide kreatif untuk memenangkan sebuah peperangan. Tadinya berhadapan, sekarang Tuhan buat lingkaran, kata Tuhan. Buat lingkaran, sergap mereka dari arah pohon kertau. Pohon kertau itu pohon murbai. Kalau saudara mau ke belakang, ke toilet, ada pohon yang agak tinggi, tepat di sebelah toilet, itu pohon murbai. Ya, murbai atau pohon kertau ya. Jadi saudara, pohon itu, pohon murbai itu manis buahnya ya. Seperti anggur juga bukan, tapi mirip-mirip seperti juga stroberi, tidak juga. Tapi seperti itulah, cukup bagus pohon itu. Dan pohon itu bisa tumbuh besar. Nah, dari balik pohon itulah kamu menyergap bangsa Filistin yang menyerbu kamu. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita ini tidak boleh selalu pakai cara lama. Coba kita lihat. Coba bisa lihat di teks kita di sini ada 2 hal tentang menebar jala.
Izinkan saya membacakannya. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini peristiwa menebar jala. Tuhan berkata kepada Simon, bertolak ke tempat dalam, tebar jalamu untuk menangkap ikan. Itu metode pertama. Coba kita lihat ada metode kedua ketika Yesus menyuruh menebar jala. Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebar dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara lihat, ada metode yang berbeda. Tadinya bertolak ke tempat yang dalam dan tebar jala. Terus ada peristiwa setelah kebangkitan Kristus, tebarlah jala di sebelah kanan perahu. Ini dua metode yang berbeda. Ya. Perbedaannya kita lihat. Perbedaan pertama, semua ikan ditangkap sampai perahu hingga hampir tenggelam, kata firman. Tapi pada peristiwa yang kedua, menebar jala di sebelah kanan perahu, itu mendapatkan 153 ekor ikan besar, tidak ada yang kecil. Besar, tidak ada yang kecil. Perahu tidak tenggelam, tapi semuanya yang terbaik. Jadi beda metode, beda hasilnya. Amin. Dan Tuhan itu kreatif. Metode pertama, maju berperang. Filistin masih bisa menyerang balik. Metode kedua, buat lingkaran. Filistin habis binasa. Jadi beda metode, beda cara, beda hasilnya. Ya. Pada peristiwa menebar jala pertama, semua ikan mau kecil besar gabung semua sampai mau tumpah itu perahu, mau tenggelam itu perahu. Tapi pada metode kedua, tebar jala di sebelah kanan perahu, ikan 153 ekor, tidak ada yang kecil, semuanya besar. Haleluya. Jadi kita belajar di sini bahwa Tuhan itu punya 1001 cara untuk membuat kita berhasil. Metodenya banyak, caranya banyak, Tuhan ahlinya. Ya, jadi kita selalu libatkan Tuhan karena pasti ada saja ide-ide kreatif. Mungkin tadinya kita berjuang, kita tidak ada kenal orang, kita hanya mau pergi saja. Tapi dalam perjalanan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang membuka jalan kita. Amin. Jadi kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan tanda heran selalu terjadi, saudara. Alkitab bilang tebar jala di sebelah kanan perahu itu sebuah metode yang berbeda. Kan orang kalau tebar jala itu rata-rata sebelah kiri, seret. Tapi kalau ke sebelah kanan ini lawan arus, saudara. Cara kebiasaan metode menebar jala itu kan biasanya ke sebelah kiri, seret gini, terbuka. Ke sebelah kanan ini sesuatu metode yang berbeda. Yang mungkin satu kali lempar jala juga belum tentu terbuka. Belum tentu terbuka. Tapi karena mereka taat, mereka coba melawan segala kebiasaan. Tadinya tebar ke sebelah kiri kan, itu pada normal kalau tebar jala itu pada sebelah kiri. Tapi ini dipinta untuk melawan segala kebiasaan. Tebar jala ke sebelah kanan, jala terbuka dan panen yang besar terjadi. Jadi artinya Tuhan ini mau ajar kepada kita, saudara, dalam hal mengikut Tuhan. Tuhan itu punya segala metode untuk kita menang, untuk kita sukses, untuk kita berhasil, untuk kita maju, untuk kita melihat tanda heran dan kemenangan dari Tuhan. Jadi hari ini, saudara, mari kita minta cara Tuhan menolong kita. Ya, cara Tuhan menolong kita. Saya masih ingat, saudara, berapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu, ada sebuah cara unik, sebuah kemenangan yang luar biasa yang saya lihat dari seorang yang minta didoakan dengan saya. Jadi dia hikmat Tuhan luar biasa, saudara. Jadi belum ada ide-ide yang lain, dia ciptakan sebuah ide. Jadi salah satu anggota dewan yang mau maju gitu ya dari partai ya, dia ini hanya masyarakat biasa,
Tetapi waktu itu saudara, dia panggil saya, Pak Pendeta doakan saya mendengar kalau Pak Pendeta dipercaya Tuhan mendoakan banyak orang. Saya bilang, bukan saya, cuman saya sebagai alat Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan itu yang saya buat. Dan kita doa. Waktu dia membuat spanduk, dia kasih tahu saya, Pak Pendeta, saya ada sebuah ide kreatif. Saya akan pasang saya punya muka dengan Barack Obama. Karena waktu itu presiden kan Barack Obama, Amerika, saudara. Dia pasanglah wajahnya dia dan di sebelahnya itu Barack Obama, saudara. Belum ada, saudara, belum ada yang bikin sebuah ide kreatif seperti itu. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Sepanjang Sorong ini saya baru lihat cuman dia yang bikin pajang foto profil itu untuk di spanduk di pinggir jalan itu, dia punya muka dan Barack Obama di sebelahnya. Kenapa yang terjadi, saudara? Itu menarik perhatian orang dan dia masuk DPR, saudara, hanya karena ide kreatif itu. Karena yang lain gak ada, saudara. Nanti 5 tahun berikut rame orang pajang foto-foto yang lain lagi untuk saling bergandengan. Karena pada umumnya pada tahun itu tidak pernah, rata-rata semua orang tunggal. Dia pasang foto tuh tunggal semuanya di zaman itu. Tapi di zaman itu, kala itu dia bikin ide kreatif. Pak Pendeta, saya punya ide sesuatu. Orang ini banyak tidak kenal saya ini juga orang baru, tapi saya punya ide ini, saya pasang fotonya Barack Obama di sebelah saya. Dan betul, saudara, dia menang. Nah, ini yang saya mau katakan, Tuhan itu punya ide-ide kreatif buat anak-anaknya untuk melakukan segala perkara. Apapun cara kita di tahun ini, jangan cara yang sama, saudara. Jangan tiru cara orang. Jangan tiru cara orang, itu sudah biasa. Cara-cara lama itu orang tidak akan respon kepada kita. Tapi kalau kita minta Tuhan, pasti ada cara-cara kreatif, saudara, yang bikin orang lain itu menyentuh di hati orang. Wow, ini boleh nih. Wow, ini boleh. Begitu, saudara, ya. Jadi saya berharap kalau kita mau menang di tahun ini, jangan pakai cara lama, jangan pakai cara orang, jangan nyontek orang punya. Minta hikmat Tuhan, maka engkau akan berhasil dalam kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Kemudian yang keempat, Daud ini menang karena dia selalu berperang bersama Tuhan. Saya bacakan 2 Samuel 5 ayat 24. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Perhatikan baik sekali lagi. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau. Ada hal yang aneh, saudara. Coba lihat, ada derap langkah di atas pohon kertau. Katakanlah pohon kertau itu tingginya 2,5 meter. Katakanlah tingginya 3 meter. Ya, 2 meter sampai 3,5 meter. Kenapa bisa ada di atas pohon itu bunyi derap langkah? Ya. Kenapa bisa? Coba saudara perhatikan. Kenapa di atas pohon itu nanti akan ada suara bunyi seperti sepatu. Sepatu derap langkah, sepatu tentara berjejak-jejak di atas pohon kertau. Tandanya apa? Tandanya pada waktu itulah Allah berperang bagi kamu. Itu malaikat, saudara. Daud, kamu harus lihat ya. Ini pesan Tuhan. Kamu harus dengar. Kalau ada derap langkah di atas pohon kertau itu, derap langkah malaikat-malaikat, tentara-tentara Allah, tandanya Allah berperang bagi kamu. Jadi peperangan Daud ternyata bukan peperangan manusia. Tapi saya mau bilang, peperangan Daud itu peperangan Tuhan. Saudara, kalau kita berperang bersama Tuhan itu dahsyat. Kita kalau berperang dengan kedagingan, gak ada. Kemenangannya kemenangan biasa, kemenangan semu. Tapi kalau saudara, kita bersama dengan Tuhan berperang, kita lihat tanda yang besar terjadi. Coba lihat saudara, peperangan Musa dengan semua orang Kanaan, itu jelas sekali. Yang dibunuh orang Israel itu sedikit, tapi yang dibunuh oleh lebah. Ya, Tuhan bilang dia melepaskan lalat pikat, dia melepaskan tabuhan itu tawon, saudara, lebah, ya, penyengat, itu disengat mati semua tentara Filistin.
Jadi peperangan Israel itu peperangan Tuhan. Ya. Coba saudara nonton YouTube, kalau setiap Israel dibom, itu kita melihat ada perisai melindungi Israel. Dilempar dari mana tidak bisa tembus. Ya. Hikmat Tuhan melindungi Israel. Sering juga disebut Iron Dome, perlindungan anti peluru. Siapa yang bikin? Saya percaya Tuhan melalui hikmat-hikmat anak-anaknya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sampai hari ini Israel berperang maju melawan siapapun tidak terkalahkan. Teknologi lawan tidak mampu mengalahkan teknologi di Israel. Selalu ada saja ide-ide kreatif yang luar biasa. Hampir semua teknologi yang ada di dunia ini munculnya dari Israel, saudara. Betul. Ada lagi saudara, teknologi yang sedikit ini sempat masuk di Nash Daily, ya. Teknologi karena ayam petelur, peternakan ayam itu saudara seringkali harus membantai ribuan ayam-ayam jantan. Di Israel ada sebuah ide dan ditemukan oleh ilmuwan Israel bahwa bisa mengubah anak ayam yang tadinya dilahirkan dalam telur itu harusnya jantan dirubah jadi betina, sehingga menghindari pembantaian ribuan setiap hari. Kan itu peternakan di seluruh dunia tuh yang jantan itu bunuh semua saudara, karena kan tidak menghasilkan telur. Tapi saudara, di Israel diciptakan sebuah metode teknologi yang bisa mengubah telur ayam yang tadinya jantan jadi betina. Ternyata lewat apa? Lewat lagu atau musik. Jadi ketika musik diputar, ada musik tertentu dan itu dirahasiakan. Tetapi dia bilang sudah jelas bahwa lewat teknologi musik bisa mengubah betina tetap betina, jantan jadi betina. Ya. Tapi saya ada pikir-pikir saudara, berarti lagu yang saudara dengar itu juga bahaya. Bisa mengubah saudara. Jadi ya, jadi hati-hati saudara, ya. Karena betul juga saudara, lagu itu kalau kita lagu yang keras-keras kita jadi punya adrenalin yang tinggi. Kalau terlalu melo-melo nanti jadi berubah jadi melo-melo juga saudara. Jadi ini penting dan ini teknologi yang telah dikembangkan di Israel dan benar-benar nyata. Ya. Dan semua teknologi ini muncul saudara karena Israel punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Mereka punya kedekatan dengan Tuhan. Saya mau jelaskan saudara, kita di tanah Papua, kita di Indonesia. Saya mau bilang semuanya saya rasa jauh dari cinta akan Tuhan. Jauh saudara. Saya ikut hari Sabat di Israel. Hari Sabat di Israel. Mereka taruh mobil di jalan-jalan dan tidak pegang mobil kalau hari Sabat. Hari Sabat di Israel itu jalan kaki ke gereja. Jalan kaki ke sinagog. Bagi mereka untuk naik kendaraan pergi ke ibadah itu sesuatu yang dilarang saudara, melanggar hukum Sabat. Jadi kalau hari Sabat di Israel itu kita lihat anak-anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak dorong anaknya lewat kereta, jalan kaki itu bermil-mil sudah sampai ke rumah Tuhan. Dan hari Sabat tidak ada yang tindis tombol untuk turun. Jadi menindis tombol pun tidak boleh. Mereka di hari Sabat saudara tidak boleh pikul benda yang lebih dari 1 kilogram. Memindahkan benda itu tidak boleh saudara. Jadi mereka hari Sabat itu hari puasa, hari tidak memikul beban berat. Tapi untuk jalan ke rumah Tuhan itu wajib. Semua mobil diparkir. Kalau mobil di hari Sabat ada berjalan, itu berarti bukan orang Israel, itu Arab Israel.
Ya, mereka masih jalankan mobil, ada ini. Tapi semua rata-rata orang Israel jalan kaki ke rumah Tuhan. Kalau kita di Papua, saudara, kita di Sorong, tidak ada transportasi, tinggal di rumah sajalah. Salah, saudara. Kalau kita di Israel tuh kita malu, saudara. Orang Israel taruh mobilnya, taruh motornya, jalan kaki ke rumah Tuhan. Kita kalau tidak ada kendaraan, sudah tinggal saja. Nanti tunggu ada kendaraan, saya baru pergi ke rumah Tuhan. Kita sama sekali jauh dari Tuhan. Jangan heran orang Israel sudah paling diberkati Tuhan. Bagi mereka ibadah itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau hari Sabat tuh pas kita lihat orang Israel jalan-jalan. Kalau sampai ada orang Israel pakai mobil, sudah pakai motor jalan-jalan hari Sabat, murtad ini. Murtad ini. Dan hari Sabat kalau sampai tidak ke gereja, tidak ke sinagog, itu dianggap kau murtad sudah. Dan saudara, saya lihat di Israel hari Sabat kita bangun pagi, saya olahraga jogging, jalan kaki dengan teman pendeta, Bapak Pendeta Sulaiman Manufandu, tahun 2 jalan kaki pagi-pagi, lihat orang Yahudi baca Alkitab sambil jalan. Sambil jalan begini baca Alkitab, saudara, lu baca Taurat sambil jalan. Wih Tuhan, kita di Indonesia, di Papua, saudara, buka Alkitab saja malu. Ada Alkitab di kantor, ada di ruang kerja, tapi kalau buka tunggu lihat-lihat dulu, tidak ada orang baru buka. Orang Israel, saudara, buka di depan jalan, sambil jalan dia kasih tunjuk, saya sedang baca Alkitab. Kadang-kadang kita gereja seringkali mencemoohkan orang Israel itu, mereka hanya beribadah munafik. Saudara, jangan, kita sedang salah. Pergi ke Israel, kita lihat, kita nangis, saudara, kita malu. Kita selalu bilang orang Israel itu begini, begitu, munafik, gak ada. Mereka cinta Tuhan luar biasa, saudara. Hari-hari mereka tuh ibadah di tembok ratapan tuh mereka menari-nari sampai loncat. Nyanyi sudah sambil loncat, sambil puji-pujian luar biasa. Mereka menyembah, mereka berdoa tuh sambil bergerak dengan seluruh tubuhnya. Kita itu kalau lihat orang Yahudi ibadah, saudara, tidak ada munafiknya. Mana ada orang Yahudi munafik? Saya lihat mereka menyanyi dengan roh. Ketika kami juga puji-pujian, saudara, di tembok ratapan, bikin lingkaran. Puji-pujian, orang-orang Yahudi itu lihat kita. Dan mereka ada satu hamba Tuhan yang ikut juga di tembok ratapan, tinggal di Yerusalem, gerejanya di Yerusalem. Mereka lihat orang India, dia lihat bahwa ada kemuliaan Tuhan turun atas kami yang puji-pujian di tembok ratapan malam itu, saudara. Kami keluar, perempuan-perempuan Yahudi dekati kami, rombongan. Kami lihat sesuatu terjadi tadi saat kalian memuji Tuhan. Saudara, mereka rasa urapan Tuhan turun saat kami memuji di tembok ratapan. Semua datang kerumuni kami, tanya, kami lihat dari mana? Dari mana kalian? Kami sampaikan kami dari Papua Barat. Haleluya. Dari tanah Papua. Dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka merasakan lawatan Tuhan, kehadiran kami berdoa di sana. Jadi saya percaya dan yakin, hari ini kalau kita mau banding-bandingkan dengan orang Yahudi, kita jauh, saudara. Makanya jangan heran, kita dengan orang Yahudi itu lain berkatnya. Bagi mereka hari Sabat sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa. Bagi mereka hari Sabat itu sesuatu untuk bersukacita dengan Tuhan. Ya. Memasuki hari Sabat jam 6, mereka perempuan-perempuan bakar itu lilin. Mereka berdoa, minum anggur perjamuan. Nanti tutup hari sama-sama dengan suami, bakar lilin, minum anggur perjamuan. Hari ibadah semua menari-nari, saudara, sorak-sorai. Dan mereka bicara firman juga firman yang sama, perjanjian baru. Mereka bicara tentang kitab perjanjian baru juga, Matius, Markus, Lukas. Dan sekarang mereka sudah tulis lagi Alkitab perjanjian baru itu dalam bahasa Ibrani. Tadinya kan hanya bahasa Yunani, bahasa Inggris. Mereka terjemahkan sekarang ke bahasa Ibrani. Dan mereka semua percaya Tuhan Yesus, saudara. Ada sekitar 2.000 orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan.
Saudara bisa lihat di YouTube saya, ada kesaksian seorang Yahudi yang anaknya disembuhkan oleh Tuhan Yesus sehingga satu keluarga ikut gabung percaya Tuhan Yesus. Dan saya ikut beribadah dengan orang Yahudi, saudara, Mesianik, dan cara ibadahnya persis kayak kita sudah. Kayak kita gereja-gereja pertobatan, saudara. Amin. Puji-pujiannya juga sorak-sorai. Haleluya, saudara. Amin. Ya, khotbahnya juga khotbah luar biasa, saudara. Khotbah tentang Tuhan Yesus. Cuman sayangnya tidak boleh direkam. Mereka orang Yahudi tidak mengizinkan ada kamera kalau saat ibadah. Tapi saya pastikan bahwa ibadah mereka itu ibadah suasana sama dengan kita. Ya, yang ada di gereja di akhir zaman, khususnya GBI ya. Luar biasa, saudara ya. Jadi berperang bersama Tuhan. Keberhasilan Israel selalu melibatkan Tuhan. Kemudian yang terakhir, menjadi penutup. Apa yang Daud lakukan sehingga dia menjadi seorang yang selalu menang di setiap pertarungan melawan musuhnya. Bahwa yang kelima, dia seirama dengan Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, seirama dengan Tuhan. Seirama dengan Tuhan itu seperti apa? Seirama dengan Tuhan itu artinya taat, punya kepekaan, semua panca indera diaktifkan untuk menangkap pergerakan Tuhan. Di sini dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Perhatikan, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus seirama dengan Tuhan. Untuk bisa menang harus seirama dengan Tuhan. Tuhan bilang waktu derap langkah di puncak pohon kertau, kamu juga bersegera bertindak cepat untuk menyerbu, menyerang, membinasakan orang Filistin. Jadi harus seirama dengan Tuhan. Ya. Jadi harus seirama dengan Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini, saudara, Tuhan suruh nanti dulu, Tuhan suruh nanti dulu. Saya berangkat ke tidak Saya berangkat ke tidak Padahal Tuhan sudah bilang, kalau kamu cepat, waktu itu, waktu bertepatan engkau bertemu dengan orang yang tepat. Tapi karena, berangkat ke tidak berangkat ke tidak, akhirnya tinggal, tidak dapat mujizat. Jadi saudara, saya melihat bahwa kalau kita dipimpin oleh Tuhan, kita harus seirama dengan Tuhan. Seirama dengan Tuhan, pergerakan seirama dengan Tuhan, punya kepekaan dengan Tuhan, segala panca indera diaktifkan. Sehingga apa? Sehingga kita tuh jalan itu ketemu tanda heran, ketemu orang yang kita cari, ketemu dengan apa yang kita perlukan. Ya. Dalam perjalanan saya, saudara, mengiring Tuhan, saya selalu dituntun oleh Tuhan. Banyak perkara-perkara. Ketika Tuhan bilang, hari ini kamu ke sana, dan saya ketemu dengan orang-orang yang memang tepat, saudara. Ya. Tapi kalau misalnya saya terlambat, saya malas-malas, saya akan dapat informasi, tadi ternyata di tempat itu ada si A, si B. Ternyata orang itu yang saya cari ada di tempat itu. Saya menyesal. Karena apa? Karena saya tidak peka, saya tidak sejalan, seirama dengan Tuhan. Jadi saya berharap tahun 2023 ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menang, kita mau sukses, kita mau berhasil, belajar seirama dengan roh Tuhan, belajar seirama dengan firman Tuhan, belajar seirama dengan pergerakan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang bergerak, saudara. Tuhan yang aktif. Kalau kita nggak bergerak seperti Dia, kita nggak bisa lihat pekerjaan Tuhan dahsyat, ya. Jadi hari ini saya berharap menjadi pesan untuk kita menang, sama-sama kita seirama dengan Tuhan. Ya, seirama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita percaya kita akan menjadi orang-orang yang selalu tidak menjadi sok jago, tapi menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, selalu tanya Tuhan, bukan tanya manusia. Kemudian yang ketiga,
kita tidak menggunakan cara lama, karena Tuhan selalu punya ide kreatif. Apalagi cara orang kita contek, saudara, nggak akan berhasil ya. Tapi kita menjadi orang-orang yang selalu minta hikmat dari Tuhan. Kemudian berperanglah bersama Tuhan. Dan yang terakhir, seiramalah dengan Tuhan. Maka ketika kita seirama dengan Tuhan, kita akan melihat cara Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyi lagu terakhir tadi.